salam damai sejahtera untuk saudara sekalian dimanapun berada. Saya mengajak saudara untuk kita bersama berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, malam ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memberi pencerahan, baik hamba-Mu yang menyampaikan, kami sekalian yang mendengar. Baik yang mendengarkan langsung maupun nantinya melalui rekaman pada video ini. Terima kasih Bapa, pimpin, sertai dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, firman Tuhan yang akan kita sama-sama dengarkan, sama-sama pelajari. Silakan ambil Alkitab saudara, dan kita akan membuka surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 8, dari ayat yang ke-29 dan 30. Demikianlah firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ada tahapan pengertian dari apa yang ditulis dalam surat Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30 berkaitan dengan hidup kekal, keselamatan yang dimiliki, diterima, dikaruniai Allah kepada kita. Jelas dituliskan bahwa ada orang pilihan. Dan orang pilihan bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Dalam Injil Yohanes pasal 16, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa yang memilih mereka adalah Tuhan, bukan mereka yang memilih Tuhan. Prinsip ini penting supaya kita sebagai orang percaya, saudara dan saya, menyadari, menerima, dan mengakui bahwa Tuhan yang memilih kita. Apa syaratnya Tuhan memilih kita? Dari pihak kita tidak ada syarat apapun. Mengapa? Karena kita tidak layak dipilih. Kita, saya dan saudara orang berdosa, layaknya, pantasnya dihukum, mendapat penghukuman karena keberdosaan, karena kejahatan, karena pemberontakan kepada Tuhan. Jadi dari pihak kita, orang berdosa, tidak ada syarat yang bisa kita tanggung atau yang mungkin dapat kita usulkan. Ini hal penting. Jadi, apa yang menyebabkan saya dipilih? Di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang keempat, dituliskan dengan jelas apa yang menjadi alasan saya dan saudara dipilih. Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kalau dari dua ayat pada surat Efesus 1 memberikan kepada kita pembelajaran yang sangat penting. Apa yang menjadi alasan saya dan saudara dipilih? Karena telah ditentukan dari semula di dalam Kristus. Dan ini menjadi dasar utama.
bukan karena saya, bukan karena pantas layaknya saya dijadikan orang pilihan. Ini sungguh membuat kekristenan berbeda dengan agama dan kepercayaan lain. Agama dan kepercayaan manapun di muka bumi yang lebih kurang ada 4.000 jumlahnya dengan pengikut dan ritual-ritual yang ada, selalu menawarkan kamu, Anda, saudara, kalian bisa selamat kalau memenuhi syarat A, B, C, D, dan seterusnya. Baik dengan menyelenggarakan ritual-ritual keagamaan kepercayaan. Tetapi Alkitab memberikan pengajaran yang berbeda. Saya dan saudara bisa mengalami dan menerima keselamatan hidup kekal, bukan karena pantas dan layaknya saya diselamatkan, tetapi semata-mata karena penetapan Allah, karena kehendak Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Yang menjadi persoalannya ialah seluruh yang diciptakan Tuhan ternyata dari Adam sampai dengan akhir zaman nanti tidak seluruhnya menerima keselamatan. Artinya tidak seluruhnya ditetapkan beroleh keselamatan. Diciptakan tetapi tidak diselamatkan. Saudara dan saya diciptakan dan diselamatkan. Mengapa ada yang diciptakan dan tidak diselamatkan? Ketetapan Allah. Tetapi dari pihak manusia, mengapa ada manusia yang ditetapkan dan tidak diselamatkan? Ada saya dan saudara menerima panggilan dari Tuhan. Dan panggilan itu sifatnya pribadi. Memang dapat diselenggarakan dengan suatu pemberitaan firman Tuhan secara umum, secara publik. Tetapi panggilan itu secara efektif di dalam suatu momen pemberitaan Injil. Tentunya seperti yang ditulis di dalam Alkitab, bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman yang dikaruniakan Allah Bapa, yang diterapkan di dalam hati oleh Roh Kudus untuk percaya dan menerima pribadi dan karya Kristus, adalah iman yang menunjukkan bahwa kita, saya dan saudara, dapat memiliki suatu tindakan iman yang berdasarkan anugerah, kuasa Roh Kudus untuk percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang inkarnasi, yang menderita, yang secara pasif taat dan secara aktif taat melakukan kehendak Allah Bapa dan mengerjakan keselamatan untuk saya dan saudara. Dengan demikian, maka peristiwa keselamatan yang kita terima adalah peristiwa yang telah ditentukan oleh Allah. Tentunya, saya dan saudara bisa dengan suatu keyakinan, suatu pengertian, suatu pengalaman bahwa saya percaya. Pada momen itulah kelahiran baru dikerjakan Roh Kudus. Sehingga apa yang dinyatakan oleh seorang nabi yang bernama Yehezkiel dalam Yehezkiel pasal 36 di dalam ayat yang ke-25 dan 26 dan 27 dituliskan demikian firman Tuhan. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras
dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini adalah nubuat yang dinyatakan Nabi Yehezkiel berkaitan dengan karya Roh Kudus bagi setiap orang pilihan untuk menerima kelahiran baru, dan dengan mulut mengaku dengan hati percaya untuk menerima pribadi karya Yesus Kristus. Satu momen di mana saya dan saudara menikmati sendiri kelahiran baru, keyakinan iman, dan pertobatan. Kembali ke di dalam Roma pasal yang ke-8. Semua orang yang dipilihnya dari semula. Dan saya mau tegaskan, tidak semua orang dipilih Tuhan untuk menerima penebusan Kristus. Saya tidak tahu apakah saudara benar-benar mengerti tentang hal ini. Banyak orang tidak mengerti. Dan banyak orang tidak percaya. Tetapi Alkitab jelas memberikan penegasan. Tuhan tidak menerima persembahan Kain, bukan karena persembahannya itu dari hasil perkebunan atau pertanian. Ismail tidak pernah dijadikan seorang anak perjanjian. Esau yang tadinya punya hak kesulungan diberikan kepada Yakub. Dan banyak lagi peristiwa yang menunjukkan memang kalau bukan orang pilihan, maka tidak akan pernah mengalami panggilan yang khusus. Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberikan pengajaran supaya Nikodemus mengalami kelahiran baru oleh Roh Kudus, supaya bisa ada di dalam kerajaan Allah. Perempuan Samaria yang sedang mengambil air di sumur diberikan oleh Tuhan air kehidupan. Matius, seorang pemungut cukai, menerima panggilan menjadi murid Yesus. Saya dan saudara, melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan, melalui pekerjaan-pekerjaan yang dinyatakan Roh Kudus, memiliki suatu hal yang sangat-sangat ajaib, menerima panggilan Allah. Ketika kita menerima panggilan Allah dan menerima dengan iman, tentu ada 3 unsur di dalam iman. Pengetahuan yang benar, keyakinan dalam hati, dan tindakan yang baik. Dan ini perlu dan penting. Sehingga saya tahu hanya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat melalui firman Tuhan. Dan saya diyakinkan oleh firman dengan pekerjaan Roh Kudus di dalam hati. Dan saya mendapatkan suatu tindakan iman karena pekerjaan Allah di dalam hati. Nah, ini yang membuat sangat-sangat ajaib, sehingga memang benar dan memang itu yang dialami penggubah lagu Amazing Grace, amat besar anugerahnya. Mengapa? Karena memang dari pihak saya, kita orang berdosa, tak layak, tak pantas menerima anugerah. Hidup kita dari anugerah, di dalam anugerah, dan menikmati anugerah from grace to grace. Dan dalam panggilan itulah kita bisa menyadari bahwa ada pembenaran dari Allah di dalam Kristus. Kesatuan kita, saudara dan saya, hanya di dalam Kristus oleh Roh Kudus. Kematiannya, kebangkitannya, hidupnya, keadaan pribadi dan karya Kristus itu disatukan dengan diri kita. Sehingga saya dan saudara ada di dalam Kristus, dan penyatuan itu secara mistis dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga saya dan saudara menerima pembenaran, sebuah legalitas dibenarkan oleh Allah karena pribadi dan karya Yesus Kristus. Bukan karena saya beramal,
melakukan ritual keagamaan, menyelenggarakan sebuah kegiatan agama. Bukan karena itu saya dan saudara dibenarkan. Mereka, kita, orang-orang pilihan, dibenarkan karena Kristus. Dan kita yang dibenarkan itu menerima dua hal penting. Pertama, pengampunan dosa. Karena itu kebutuhan yang paling hakiki dari kehidupan manusia di atas muka bumi ini, yaitu kebutuhan pengampunan. Hubungan kita terputus dengan Allah karena kita berdosa. Hubungan kita dengan diri, dengan orang lain terputus karena keberdosaan. Saya dan saudara sangat membutuhkan pengampunan. Dan pengampunan itu tidak diberikan dengan cara saya berbuat baik ini dan itu. Pengampunan itu tidak diberikan karena saya sudah menyelenggarakan tahapan ritual keagamaan saya. Tetapi pengampunan itu semata-mata karena kasih di dalam dan melalui Yesus Kristus. Itulah sebabnya baik di awal, dalam pelayanan, sampai di akhir Yesus berkata, pengampunan dan jangan berbuat dosa lagi. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu ya apa yang mereka perbuat. Benar, saya dan saudara sering kali jatuh, menyelenggarakan perbuatan jahat, bertindak dengan cemar, berkata dengan tidak sopan, memberontak kepada Tuhan Allah. Tetapi saya dan saudara membutuhkan pengampunan. Dan pengampunan itu hanya diterima oleh Allah kalau ada yang rela berkorban untuk pengampunan itu. Dan siapa yang berkorban untuk itu? Binatang-binatang tidak dapat menyelesaikan keberdosaan kita. Sekalipun disembeli tiap hari, disembeli tiap bulan, disembeli untuk minta pengampunan, tetap itu hanya simbolik bahwa pada waktunya darah yang mengalir, di sanalah ada pengampunan. Pengampunan bukan kata-kata kosong seperti janji manis seorang pemimpin kepada yang dipimpinnya. Pengampunan bukan kata-kata yang hanya keluar begitu saja, tetapi perlu ada tindakan, dan tindakannya kerelaan untuk mati bagi orang yang diampuni. Siapakah yang punya kapasitas menerima pengampunan? Tidak ada. Siapakah yang punya kapasitas memberi pengampunan dan rela berkorban? Hanya ada satu, yaitu Yesus Kristus. Apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, siapapun dirimu, kamu tetap orang berdosa yang membutuhkan pengampunan. Karena kita membutuhkan pengampunan, maka adalah wajar dan sewajarnya kita memohon pengampunan. Tetapi kita tidak mungkin datang memohon pengampunan karena kita berdosa. Lalu bagaimana saya yang tidak mungkin karena saya membutuhkan itu? Ini namanya paradoks. Di satu sisi, saya tidak mungkin mendapatkan pengampunan dengan cara saya karena saya berdosa. Di sisi lain, saya akan menerima pengampunan karena saya membutuhkan pengampunan itu. Jadi dari pihak saya tidak mungkin diampuni. Tapi dari pihak Tuhan mungkin diampuni melalui jalan, yaitu pihak lain menjadi korban penghukuman karena dosa kita. Siapakah yang menanggung keberdosaan kita? Hanya satu dan satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, yang inkarnasi, yang sungguh-sungguh bersedia, rela menebus umat pilihannya. Nah, di dalam pengampunan Bapa kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus, membuat saya dan saudara bisa sungguh-sungguh merasakan sendiri, mengalami sendiri, bahkan sentuhan yang dinyatakan Tuhan dari dalam keluar, membuat satu perubahan ajaib. Ini bagian pertama dari pembenaran yang dinyatakan Tuhan di dalam Kristus, pengampunan. Bayangkan seorang yang betul-betul tadinya memberontak, membenci, dan sangat patut dihukum mati. Lalu ada satu pernyataan, suatu proklamasi, dosamu diampuni, kesalahanmu dihapuskan. Selamanya
engkau berada dalam legalitas dibenarkan. Ini sukacita. Jadi kekristenan itu bukan lahir dari saya minta kepada Tuhan pengampunan, tapi lahir dari Tuhan yang berinisiatif mengampuni kita. Ini dua hal yang sangat berbeda antara kekristenan dengan yang bukan Kristen. Jadi kita bersyukur, saudara dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena kalau kita bercermin, kita koreksi dan introspeksi diri kita, tak ada satupun yang pantas diampuni. Tidak ada satupun. Tidak mungkin diampuni. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kelayakan itu? Itu sebabnya pembenaran yang Tuhan karuniakan kepada kita diterapkan, dilekatkan, ditanamkan di dalam hati, pikiran, kehidupan kita, sehingga saya dan saudara betul-betul menikmati pengampunan. Ini hal pertama. Pembenaran tidak berhenti hanya saya dan saudara mengalami pengampunan, dibenarkan secara legal dan mendapatkan suatu status baru. Tetapi yang kedua adalah saya dan saudara dapat diangkat, diterima, diadopsi sebagai anak-anak Allah. Ini menjadi hal yang tidak pernah ada dalam keagamaan apapun, kepercayaan apapun. Lebih dari 4.000 agama kepercayaan di seluruh dunia. Dengan segala pengikut dan ritual-ritualnya. Yang rumit, yang sederhana, sampai kepada pemujaan pada manusia. Penyembahan-penyembahan berhala. Orang-orang kafir. Itu sangat berbeda dengan apa yang diajarkan di dalam kekristenan. Saya, saudara, jadi anak-anak Allah bukan karena sudah ada lahir dalam keluarga Kristen, bukan karena saya dan saudara itu ikuti ritual keagamaan ber-KTP Kristen, bukan karena saya dan saudara sudah begitu banyak pembelajaran agama, entah itu agama apapun, bukan karena saya dan saudara sudah berbuat baik ini dan itu. Status saya dan saudara sebagai anak-anak Allah karena di dalam Kristus. Dan itu yang membuat saya dan saudara punya kualitas hidup yang harusnya berbeda dengan dunia. Jadi saudara yang kekasih dalam Kristus, inilah pembenaran. Satu momen yang dikaruniakan Allah kepada orang pilihan dalam sepanjang hidupnya. Kelahiran baru, beriman, bertobat, dibenarkan. Dan kalau kita mendapatkan nikmat surgawi dalam konteks kehidupan kita di bumi, bersyukurlah. Tetapi tidak berhenti di sana. Di dalam ayat 30 dikatakan, di dalam surat Roma pasal 8, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Dimuliakan. Bagaimana mungkin orang berdosa seperti kita, yang najis, yang cemar, yang pantasnya dihukum, Tuhan memuliakan kita? Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Apakah antara kita mengalami kelahiran baru dan dibenarkan itu sampai kemuliaan yang akan kita terima dengan mahkota yang disiapkan Tuhan untuk saudara dan saya, itu kita biarkan menjadi sebuah kenyataan, lalu kita bebas melakukan perbuatan apapun? Tidak demikian. Makin sadar bahwa kita dibenarkan oleh Allah, makin kita mengerti bahwa kita itu ditebus oleh Kristus, makin besar tanggung jawab yang ada dalam hati. Ada satu dorongan dari hati untuk, pertama, hidup kudus. Yang kedua, setia sampai kematian tiba. Ketiga, terus mentransformasi diri untuk tindakan-tindakan sesuai kehendak Allah. Keempat, terus-menerus memberitakan kabar baik, mengerjakan pekerjaan dengan keras, dengan jelas, dengan banting tulang, sampai kematian tiba. 4 hal ini menjadi pendorong saya dan saudara untuk menjalankan hidup di dalam
mengerjakan keselamatan. Jadi kalau ada orang yang percaya kepada Kristus, masih berbuat dosa, masih suka melakukan kejahatan, masih senang mengerjakan hal-hal yang buruk, tidak ada progres untuk memperbaiki diri, maka saya yakini bahwa orang itu belum bertobat. Kalau hanya label sebagai orang Kristen, hanya label menggunakan kalung salib, anting salib, di rumahnya ada banyak salib, bahkan banyak Alkitab yang dibaca, hanya label, atau dia sebagai orang yang sudah akademisi teologianya tinggi, hanya label, gelar, jabatan, tetapi hidupnya tidak makin mengasihi Tuhan Allah, tidak makin mengasihi sesama, maka saya percaya orang itu belum lahir baru. Jangan-jangan bukan orang pilihan. Itu sebabnya koreksi diri. Pertama, makin hari makin hidup kudus, mematikan dosa. Apapun itu tanggungan yang harus kita lakukan, kita harus berani mematikan dosa. Tidak peduli apakah saudara mau apapun posisimu, statusmu, situasimu, saya dan saudara harus berani mematikan dosa. Itu sebabnya saya dan saudara harus berjuang untuk itu. Kebiasaan buruk, ketidakberesan bekerja, ketidaksungguhan melakukan yang benar, yang baik, harus sungguh-sungguh dipertobatkan every day, every time, everywhere di dalam hidup kita. Ini adalah suatu kenyataan hidup, bukan pura-pura. Jadi saya mengatakan dengan demikian, maka saya harus berjuang mematikan dosa, sifat-sifat buruk dalam hati. Karena musuh terbesar bukan setan. Musuh terbesar bukan orang lain. Musuh terbesar ialah diri kita sendiri. Keegoisan, keangkuhan, kesombongan, arogansi, itu harus kita matikan di dalam diri kita. Itu tanggung jawab pertama, pengudusan. Yang kedua adalah tekun, konsisten sampai nanti Tuhan memanggil kita. Saya berharap bisa melewati usia 70. Tapi andai kata pun besok saya meninggal, saya harus bersyukur karena sudah selesai tugas saya. Tapi sampai nanti akhir, entah sudah tua, sudah punya cucu, cicit, buyut, dan sebagainya, sampai titik terakhir dengan mengatakan, sudah selesai. Bagaimana dengan saudara? Komitmen terus, rekomitmen terus, perbaiki terus diri kita. Jangan tunda hal baik yang harus kita lakukan. Sulit, ya. Kadang-kala kita jatuh, kadang-kala kita menjadi orang munafik, kadang-kala kita menjadi orang fanatik, kita tidak memperbaiki diri. Menyalahkan orang, menghakimi orang, merendahkan orang, tapi kita harus tekun terus, setia mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ini hal yang kedua. Hal yang ketiga adalah kita terus berkarya. Entah kita di dalam dunia pekerjaan kita sebagai petani, peternak, nelayan, driver, content creator, entah apapun yang terbaik, yang good, yang excellent yang harus kita kerjakan. Tidak boleh berhenti berkarya. Dalam berkarya tentu kita melakukan transformasi dan restorasi terus. Berani berkata, ini salah kalau salah, ini benar kalau benar. Dengan sikap tindakan yang tentu mesti bijak, tapi tanpa mengurangi suatu tindakan yang baik dan benar. Harus dilakukan. Ketika melihat pimpinan keliru, kita harus datang mengatakan, Bapak, Ibu, tindakan dirimu salah. Harusnya seperti ini. Dan harus berani melakukan satu keputusan. Kalau kita tidak diterima, kita ditolak, kita disingkirkan, siap sedia berkarya terus. Dan ini harus kita wujudkan. Jangan berhenti berkarya untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Yang keempat, memberitakan kabar baik. Orang lain juga butuh berita Injil dari mulut, dari suara, dari tindakan kita. Selagi kita mengerjakan pemberitaan Injil, kita tahu, kita sadar, kita belum sempurna. Dan tidak mungkin sempurna. Nobody's perfect. Nobody. Jadi kalau saudara mau jadi orang Kristen, mau perfect, itu mimpi, itu bohong. Memang Bapa di surga minta kita perfect. Itu pencapaian akhir yang diberikan Tuhan untuk kita. Tapi kita nggak mungkin bisa sempurna. Jadi hanya mimpi, mitos. Kalau saudara dan saya sebagai orang Kristen, sempurna seperti Kristus, itu tidak mungkin. Yang kita kerjakan, lakukan sebagaimana Tuhan kehendaki. Sehari lepas sehari, seminggu lepas seminggu, sebulan lepas sebulan, setahun lepas setahun. Kerjakan.
Jangan tunda besok. Siapa tahu malam ini saudara dan saya dipanggil Tuhan. Ketika Tuhan bertanya, apa yang kau kerjakan? Menggosip? Menghakimi orang? Merusak masa depan orang lain? Apakah saudara dan saya akan ditanyakan? Tidak. Ketika aku haus, kau beri minum? Tidak. Ketika aku telanjang, kau beri pakaian? Tidak. Ketika aku sakit, engkau kunjungi? Tidak. Artinya peduli dengan manusia. Itu pelayanan yang real. Kalau kita nggak dipedulikan, orang lain no care about us, nggak peduli dengan diri kita, it's okay. Tidak masalah. Kita jangan minta dibelas kasihani orang lain. Progressive sanctification, pengudusan itu dari dalam, dan kita peduli dengan orang lain, seperti Kristus sudah memelihara iman dan hidup kita sampai sekarang. Peduli, perhatikan orang lain. Kita bisa kerjakan, walaupun mungkin kita gagal. Sekali lagi, saudara tidak bisa bertindak ideal, harus begini, harus ini. Tidak, orang Kristen itu realistis. Enggak macem-macem. Ya kita kerjakan ini ya ini. Kalau nggak bisa, ya sudah, kita syukuri. Jadi ada orang Kristen yang ideal banget, mesti begini, mesti begitu, pendetanya mesti seperti ini, romonya seperti ini, harus seperti ini, barulah kita jadi orang Kristen. Gerejanya mesti seperti ini. Saudara, tidak akan pernah ditemukan orang yang seperti itu di dunia ini. Pasti tiap-tiap kita, saya terutama, banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak dosa. Tapi kita berjuang terus. Tuhan, saya mau tiap hari Engkau pimpin. 4 hal ini. Mengapa 4 hal ini bisa dikerjakan? Pengudusan dalam hati saya dan hati saudara bisa dikerjakan karena sudah berada dalam pembenaran Allah. Dan 4 hal ini menjadi suatu hal yang penting nantinya dimuliakan oleh Tuhan. Pembenaran dan pemuliaan. Bagaimana saya orang yang dibenarkan menikmati pemuliaan dari Allah, dimuliakan olehnya? Ada 4 langkah ini yang harus saudara dan saya lakukan. Dan itu harus dikerjakan. Apakah para nabi dan para rasul dan para misionari dan hamba-hamba Tuhan tidak mengalami 4 ini? Pasti mengalami 4 ini. Pengudusan, ketekunan setia, berkarya terus, dan terus memberitakan kabar baik. Ke dalam bagian ini, kita harus berjuang. Susah? Ya, semua makhluk sama-sama mengeluh, kata Rasul Paulus. Bahkan kita tahu bahwa Tuhan sudah menubuatkan bahwa akan ada nabi palsu, kitab suci palsu, dan bahkan ada pengajaran palsu. Di sekitaran kita, ada banyak orang kafir penyembah berhala yang mengaku mengikut Allah, padahal penipu. Saudara, mari kita berjuang bersama. Hanya orang pilihan yang bisa mengerjakan. Apapun latar belakang gerejamu, sukumu, bangsamu, bahasamu, kemampuanmu, apapun itu. Kalau saya dan saudara sudah dipilih, dipanggil, dibenarkan, dan terus berjuang seumur hidup, menikmati apa yang dinyatakan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, kiranya pembelajaran pada malam ini menolong saudara dan saya makin menyadari siapa diri kita sendiri. Saya percaya di antara saudara yang mendengarkan kebenaran ini mulai gelisah hatinya. Apakah saya orang pilihan Tuhan? Apakah saya sudah berkarya di dalam dunia ini? Umur saya sudah berapa tahun? Berapa lama saya sudah jadi Kristen? Sudah berapa lama saya betul-betul mematikan dosa dalam hidup saya? Dulunya saya pembenci, sekarang saya harus mengasihi. Dunia akan membenci kita, mencap kita, membuat stigma kepada kita. Wah, itu seringkali saya hadapi. Seringkali saya alami. Di stigma jelek, dibuat pernyataan-pernyataan jelek, dinilai buruk. Tidak apa-apa. Tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Doakan, berkati, biar menumpuk bara murka Tuhan atas mereka yang melakukan kejahatan. Kita tidak perlu membalas, tapi kita terus kerjakan bagian kita. Apakah kita akan aman-aman saja mengerjakannya? Tidak. Semakin kita aman mengerjakan 4 hal ini, tanpa ada rintangan, tanpa ada gangguan, tanpa ada perjuangan, saya percaya Anda dan saya sedang ditipu setan, sedang ditipu oleh dirimu sendiri, sedang ditipu oleh dunia. Tapi kalau saya dan saudara mengerjakan 4 hal ini, progressive sanctification, pengudusan hidup, kesetiaan kepada Tuhan, berkarya dengan baik benar, dan pemberitaan Injil, saya yakin saya dan saudara akan mengalami rintangan, ancaman, gangguan, bahkan jatuh bangun. Pasti. Kekristenan kita bukan kekristenan yang meninabobokan orang-orang murid Kristus, tidak. Kalau kamu ikut Tuhan, pasti kamu akan sukses, akan sehat, akan terkenal. No.
Itu bukan kekristenan, itu jualan obat. Jadi, jadilah orang Kristen yang realistis. Sakit, ya terima, syukuri saja. Kita berusaha untuk mengobati. Kalau sakit, datang ke dokter. Kita bersyukur banyak dokter yang mau menolong dan memberikan nasihat. Datang ke perawat, datang ke orang-orang yang memberikan itu. Dan bahkan kita juga bisa saja mengalami kesulitan, kita bisa minta tolong, bisa kita mengalami banyak hal yang realistis. Tetapi apa yang menjadi pembeda saudara dan saya? Dibenarkan dan akan mengalami pemulihan. Di antara itu, berjuang untuk menikmati yang disebut dengan pengudusan, kesetiaan, berkarya terus, memberitakan Injil. Dengan demikian, saya dan saudara harus terus mengerjakannya. Apakah saudara ketika ditanya gelisah, apa yang saudara lakukan? Apakah saudara sudah tahu apa yang saudara perlu perbaiki? Saya terus banyak teguran dan diminta perbaiki ini dan itu. Saya renungkan, ya saya harus perbaiki. Nggak usah kita ribut dan berdebat hal-hal yang sebenarnya kita harus perbaiki. Entah cara kita bicara, cara kita menyampaikan sebuah pemikiran, cara hidup kita, bahkan hal-hal yang sangat sensitif. Tetap kita harus perbaiki, ya kita perbaiki. Jangan keras hati, jangan keras kepala, jangan merasa diri paling baik. Dengan keadaan kondisi seperti itu, saudara akan maju, akan berjuang. Tidak perlu terkenal dan tidak perlu juga mempromosikan diri. Tetap lakukan yang baik. Tuhan akan mengangkat kita kalau Tuhan mau mengendakinya. Jadi saudara, coba perhatikan. Coba lihat diri sendiri. Sudah sampai sejauh mana saudara dan saya melakukan yang benar, yang baik dalam pekerjaan kita. Mungkin ada di antara saudara belum bekerja karena memang sulit mendapatkan pekerjaan. Sulit diterima oleh orang lain untuk kita bekerja di perusahaannya, di pemerintahan, sulit. Kita terbatas. Penerimaan juga terbatas. Lalu bagaimana? Dalam pengangguran. Apakah saya pernah pengangguran? Pernah, bertahun-tahun. Gelisah? Iya. Susah? Jelas. Lalu bagaimana kita lakukan? Apa yang saya lakukan waktu menganggur? Saya jalan kaki, pergi memberitakan Injil. Mengabarkan kabar baik. Bahkan bisa berpuasa, tidak makan, tidak minum sampai rumah, baru makan lagi. Baru kemudian terus memberitakan kabar baik. Sambil berusaha membuat lamaran kerja, mengunjungi orang-orang yang bisa minta bekerja, terus kerjakan, terus kerjakan, terus kerjakan. Setelah dapat pekerjaan, terus berupaya berbuat baik. Tapi orang nggak suka, orang nggak seneng, kita juga punya kelemahan, nggak diterima, kita ditolak, kita terus bekerja lagi, berkarya. Hidup ini realistis, saudara. Jadi orang Kristen itu realistis. Bukan orang Kristen yang punya pikiran, oh pasti saya akan makin sukses. Sukses itu kalau kita taat kepada Kristus dan ikuti cara jalannya dia. Cara Tuhan bekerja itu beragam. Cara Tuhan untuk saya dan saudara itu beragam. Jadi saya sangat berharap dan sangat berdoa supaya kiranya Tuhan menolong kita. Jadilah orang Kristen yang serius. Itu sebabnya mengapa saya menggunakan media sosial untuk memberitakan kabar baik, mengajar. Dan saudara mesti ingat, saya menggunakan media sosial. Mesti tahu, selidiki silakan. Dari 2012 sejak saya itu tahu caranya memberitakan Injil. Dari 2012 sampai sekarang, 2025. Itu sudah hampir 23 tahun. 13 tahun. Hampir 13 tahun saya menggunakan media sosial. Sebelumnya bagaimana? Datang menggunakan traktat, mengajar sebagaimana biasanya, bekerja sebagaimana biasanya. Terus lakukan. Yang lama tidak ditinggalkan, yang baru diperjuangkan terus. Media-media yang ada dimanfaatkan. Itulah sebabnya saya mengajak saudara. Mari kita kerjakan keselamatan. Mengapa demikian? Ditutup. Pada akhirnya saya menutup dengan membaca surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang kedua, ayat yang ke-12 dan sampai ayat 16. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir,
tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita, dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersuka citalah dengan aku. Ada beberapa kata kunci yang penting untuk saya dan saudara renungkan. Pertama, kata kerjakanlah keselamatanmu. Jadi kita lakukan saja. Caranya, waktunya, kita minta hikmat dari Tuhan. Masing-masing punya keunikan. Saudara dan saya punya keunikan diberikan Tuhan. Jangan minder dan jangan mundur. Yang kedua, kata yang penting ialah jangan bersungut-sungut, berbantah-bantah. Nggak usah. Ya, kita mungkin pernah lakukan, saya mungkin pernah lakukan, tapi nggak usah bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Kata yang ketiga ialah kita tetap berpegang pada firman. Jadi bukan kata orang, bukan kata sipolan, tapi berpegang pada firman. Kata yang keempat, yang terakhir, bersukacitalah. Ini yang sulit. Jadi kerjakanlah dengan sukacita, apapun itu. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara, menolong kita semua, menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah menyampaikan beberapa hal penting berkaitan dengan keselamatan dan tanggung jawab sebagai orang Kristen. Seberapa banyak yang ingin dengar, yang mau dengar, yang sudah dengar, Engkau berkati mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang suam-suam kuku Engkau beri keteguhan iman. Berilah pekerjaan bagi yang menganggur, berilah karir yang baik bagi yang sudah bekerja, mampukanlah setiap orang Kristen menjadi sungguh-sungguh sebagai garam dan terang dimanapun berada. Keluarga yang berantakan, Engkaulah Tuhan yang menolong, mendamaikan dan mengharmoniskan. Gereja yang belum bertumbuh jemaatnya, Engkau berikan hikmat kuasa bagi hamba-hamba-Mu, dan berilah juga hati yang takut akan Tuhan bagi pemerintah kami. Tuhan, kami serahkan semua diri kami ke dalam tangan-Mu. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.